Oke, selamat ketemu lagi di Ruhat Audio. Jadi kali ini kita akan review lagi. Tapi di sini kita hari ini bukan review portable, melainkan kita di sini akan apa ya namanya nek? Review gak sih? Bukan. Penjelasan ya, buat membuat konten penjelasan. Nah, untuk penjelasannya sendiri ini berhubungan dengan amplifier. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan perbedaan-perbedaan dari amplifier mini, mulai dari mini sampai yang besar ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang di tempat menggunakan jenis speaker pasif, pastinya kan kalian membutuhkan yang namanya amplifier atau power ampli. Sebenarnya untuk namanya sendiri itu variasi ya, orang menyebutnya itu beda-beda. Ada yang menyebutnya power amplifier, ada yang menyebutnya power mixer. Power mixer, nah gini, kita sering beberapa waktu lalu ada menyebutnya power mixer karena dia itu power dan ada kayak control mixer seperti ini. Jadi orang menyebutnya power mixer, padahal yang dia maksud adalah power amplifier. Nah, kalian jangan kan memang ada power mixer. Iya, benar, memang ada perbedaan antara power mixer dengan amplifier. Jika power mixer adalah jenisnya yang tidur seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti mixer pada mana mestinya, cuman dia bodinya lebih besar karena dia memiliki power di dalamnya. Oke, biar tidak lama-lama karena di sini temanya apa ya? Ya temanya ya. Temanya adalah menjelaskan perbedaan antara amplifier besar. Nanti saya akan membandingkan apa sih perbedaannya dengan menggunakan amplifier mini seperti ini, keuntungannya plus minusnya seperti apa. Jadi silahkan tetap stay di videonya. Kita akan bahas untuk amplifier untuk hari ini. Jangan beralih dulu, tonton sampai habis videonya. Sebelum itu, untuk fungsi dari amplifier sendiri itu adalah untuk menyalurkan power ke speaker pasif. Speaker pasif mungkin teman-teman yang masih belum paham, itu adalah jenis speaker yang masih belum mempunyai power. Saya contohkan seperti ini. Ini semuanya adalah jenis speaker pasif ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian mau mengaktifkan operasional, kalian butuh power untuk mengaktifkan si speaker tersebut. Nah, di sini saya sudah siapkan contohnya. Ini hanya contoh ya, karena di sini kita tidak mereview brand tertentu, karena di sini hanya untuk penjelasan saja. Jadi ini sebagai contoh. Kita pakai jenis amplifier mini seperti ini. Jadi untuk ukuran amplifier sendiri bisa kita shoot sebentar. Jadi ada yang mini, model mini seperti ini, ada yang agak besar seperti ini, dan ukurannya itu variasi banget sampai yang terbesar seperti ini teman-teman. Untuk plus minusnya, yang paling signifikan untuk operasional si amplifier ini, biasanya kita untuk memilih amplifier, pastikan dulu ukuran kalian bukan ukuran badan ya teman-teman. Ukuran speaker yang kalian punya di tempat yang kalian miliki itu adalah seberapa besar ukurannya, wattnya seberapa, baru kalian bisa memilih amplifier. Itu kunci pertama. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk ini sama ini, nah kembali lagi teman-teman, kalau kalian memilih amplifier, ini tips kedua, jika kalian memilih amplifier, itu jangan hanya melihat dari segi body ya, karena kekuatan audio itu, kualitas audio itu tidak bisa kita lihat hanya dari body. Jadi kembali lagi dari kekuatan power yang dimiliki oleh amplifier tersebut. Nah, untuk plus minusnya sendiri, yang pertama pasti di powernya ya, besar atau kecil, dan kedua itu terletak di fitur-fiturnya. Seperti ini saya contohkan. Ini boxnya lebih besar, cuman di sini dia hanya memiliki satu channel mic input, sedangkan yang kecil ini dia memiliki 2 channel mic input. Jadi kembali lagi untuk plus minus nanti kalian bisa tahu sendiri ketika kalian sudah berhadapan langsung dengan barangnya ya pastinya. Dan untuk
si amplifier sebelah sini meskipun dia box besar, tapi untuk kapasitas powernya tidak beda jauh dengan yang kecil ini. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kita tidak bisa menerangkan sampai detail di video ini karena untuk audio kita harus tahu sendiri yang kita butuhkan apa ya, ukurannya sampai seberapa ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Karena semua audio, semua barang itu pasti ada plus minus masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan segini aja udah cukup ya sudah ya, begitu ya teman-teman. Plus minusnya sendiri di antara ini yang paling menonjol ya. Jadi yang pasti ditemukan di amplifier mini dan di amplifier besar. Untuk amplifier besar itu biasanya fitur-fitur yang dimiliki oleh amplifier tersebut itu lebih lebih detail atau lebih banyak dibandingkan dengan amplifier mini ya. Secara logika karena memang dia kan besar, jadi memiliki wahana gak sih tempat yang besar untuk memasang fitur-fitur kontrolnya ya. Karena seperti ini kalau mungkin kita mau pasang sebanyak ini kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi itu plus minus dari amplifier. Jadi ketika kalian mungkin mau mencari amplifier yang kontrolnya banyak seperti ini ya, saya rasa ya mungkin ada, cuman nggak semua amplifier bisa fiturnya sebanyak amplifier besar ya. Jadi untuk mini biasanya fiturnya itu lebih simple ya, lebih simple dan tidak terlalu banyak untuk kontrol-kontrolnya. Dan untuk minusnya sendiri ya pasti kalau untuk si amplifier mini itu pasti wattnya dibandingkan dengan ini, aku bicara box yang sebesar ini ya teman-teman, itu pasti ya lebih besar yang box sebesar ini pastinya. Cuman kembali lagi sesuai kebutuhan kalian seperti itu. Mungkin untuk yang lainnya nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin kalau kalian mungkin speakernya hanya untuk kayak di dinding kecil seperti itu, jenis speakernya yang 6 in, 5 in, kalian bisa gunakan yang seperti ini, tidak apa-apa. Cuman kembali lagi, meskipun ukuran speakernya kecil, kalian harus tahu berapa banyak speaker yang ingin kalian gunakan. Jadi jangan terpacu di ukuran speaker kecilnya, tapi kalian juga harus tahu quantity yang akan kalian pakai di tempat kalian seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk sekilas penjelasan aja ya untuk hari ini dari saya. Oke, sebenarnya agak bingung juga ya untuk menjelaskan apa sih plus minus dari amplifier mini dan amplifier yang besar, karena memang kalau dari logikanya ya kalau yang lebih besar pasti powernya lebih besar. Cuman sebenarnya kalau kita ambil kesimpulan dari situ itu nggak terlalu tepat ya, karena untuk audio kita tidak bisa, kembali lagi tidak bisa dilihat dari ukuran, tapi kalian juga harus tahu barang ini cukup enggak dengan kebutuhan kalian seperti itu. Sekilas review dari saya, sekilas penjelasan dari saya, mungkin saya akhiri sampai di sini aja. Mungkin teman-teman yang kita mau jelaskan apa lagi ya, karena biar kontennya tidak bosan juga tiap hari review. Mungkin di sini teman-teman butuh penjelasan mengenai apa, kalian bisa banget request di kolom komentar. Kita akan usahakan buat konten penjelasannya kepada kalian semua. Mungkin teman-teman, Kak tolong jelaskan antara ini sama ini, antara ini sama ini, boleh banget. Nanti kita akan usahakan bantu untuk menjelaskan melalui konten-konten kami seperti itu. Anyway, untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami, terima kasih banyak sudah subscribe-nya. Jika sudah subscribe, di-share ke teman-temannya juga agar kita bisa menambah teman ya di sini. Dan mungkin teman-teman yang sudah nonton video kami di video ini atau video sebelumnya, jika belum di-subscribe, saya ingatkan lagi, jangan lupa tombol subscribe-nya, like dan komennya juga jangan lupa, di-share ke teman-teman juga jangan lupa ya teman-teman, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas
perhatian dari teman-teman semuanya. Mohon maaf banget mungkin untuk video ini banyak kekurangannya karena di sini sebenarnya kami masih mau mencoba membuat hal baru ya. Kita masih belum tahu respon dari kalian semuanya seperti apa. Cuman karena di sini kami masih sama-sama belajar ya pastinya. Jadi mohon maklumi untuk segala kekurangan, mungkin kata-kata saya yang masih berbelit-belit atau ada kesalahan bahasa ya seperti itu karena apa ya, support dari kalian, mungkin ada kritikan, saran dari kalian itu bisa menjadi motivasi kami untuk kedepannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yanti dari Ruwat Audio Surabaya. Terima kasih dan thank you. Bye-bye.